terkait dengan kebidanan. Selamat menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ibu-ibu dengan materi kuliah kita tentang komunikasi dan konseling. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang strategi membantu mengambil keputusan. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu klien mengambil keputusan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita perlu tahu tentang pengertian strategi mengambil keputusan. Apa sih itu ya? Menurut Terry, strategi pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada. Karena untuk mengambil keputusan itu biasanya ada beberapa alternatif solusi yang memungkinkan untuk kita ambil, tapi pengambilan keputusan itu memilih di antara beberapa alternatif itu ya. Proses memilih itulah yang disebut dengan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi dengan tersedianya beberapa alternatif, bagaimana kita bisa memilih alternatif itu yang terbaik gitu ya. Pengambilan keputusan itu tujuannya untuk memilih yang terbaik. Nah, kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis itu tergantung dari pengalaman, pengetahuan, dan latihan atau praktek yang sudah dilakukan. Nah, seseorang yang sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan itu lebih mudah dalam mengambil satu keputusan. Ada beberapa teori tentang pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teori utilitarisme, yang prinsipnya adalah prinsip kegunaan. Jadi, dalam mengambil keputusan yang diutamakan adalah alternatif pilihan yang berguna. Nah, misalnya ini adalah tindakan moral yang benar adalah hasil terbaik sebagai penentu perspektif. Misalnya adalah aborsi. Jadi, menurut teori utilitarisme, maka aborsi itu manfaatnya apa? Apakah perlu seseorang melakukan aborsi? Itu pengambilan keputusannya ditentukan dari segi kegunaan. Misalnya aborsi itu berguna untuk mempertahankan kesehatan klien. Misalnya karena aborsi harus dilakukan karena alasan-alasan medis, di mana klien sedang mengalami satu penyakit yang tidak memungkinkan dia melanjutkan kehamilannya, atau mungkin terjadi satu perdarahan sehingga perlu dilakukan aborsi, misalnya seperti itu. Kemudian ada teori deontologi, yaitu mementingkan satu rasionalisasi dalam mempertimbangkan dan standar moral bebas dari konsekuensi. Jadi kalau teori deontologi ini mengutamakan alasan-alasan yang rasional, sehingga untuk mengambil keputusan itu masalah-masalah yang tidak bisa diterima secara logika tidak dipilih, hanya masalah-masalah yang bisa diterima secara logis atau sifatnya rasional. Kemudian yang ketiga adalah teori hedonisme. Nah, ini menurut Aristippus bahwa sesuai dengan kodratnya manusia itu cenderung untuk mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Jadi menurut teori hedonisme ini, pengambilan keputusan itu didasarkan dari senang atau tidak senang seseorang terhadap suatu tindakan. Apabila lebih disenangi, maka tindakan yang membuat dia senang itulah yang dia ambil untuk mengambil satu keputusan tindakannya. Kemudian selanjutnya adalah teori eudemonisme. Ini menurut Aristoteles, dalam setiap kegiatannya manusia itu mengejar suatu tujuan. Misalnya ingin mencapai sesuatu yang baik bagi dirinya. Jadi untuk teori eudemonisme ini adalah mengejar tujuan yang terbaik untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah teori kebaikan. Orang mengambil keputusan itu berdasarkan atas
kebaikan yang menjadi dasar dia mengambil keputusan. Yang terbaik apa? Baik dari segi moral, dalam hal ini kejujuran, integritas, lemah lembut, dan ketajaman. Jadi mengacu pada hal-hal tersebut, maka keputusan itu diambil. Nah, ini ada beberapa model pengambilan keputusan. Yang pertama adalah model Thomson and Thompson. Model ini memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah identifikasi aspek moral dari pelayanan kebidanan. Jadi, dalam mengambil keputusan mendasarkan pada aspek-aspek moral. Untuk mengambil satu keputusan, dipilih tindakan-tindakan yang tidak melanggar aspek moral. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta relevan sehubungan dengan isu moral. Jadi fakta-fakta itu yang sudah ada yang terkait dengan isu-isu moral itu menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga adalah klarifikasi dan menerapkan nilai personal. Kemudian yang keempat, memahami teori dan prinsip etika. Jadi dalam mengambil keputusan, prinsip-prinsip etika juga menjadi satu pertimbangan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah menggunakan sumber komponen interdisiplin. Nah, selain dari beberapa isu moral, etika juga mempertimbangkan dari beberapa disiplin ilmu untuk mengambil keputusan. Kemudian mengajukan alternatif tindakan yang mungkin diambil yang disesuaikan dengan kesesuaian dengan isu-isu moral, etika, dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya adalah menerapkan kode etik untuk membantu mengarahkan tindakan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan etik ya. Jadi dalam mengambil keputusan, prinsip kode etik ini tidak ditinggalkan tapi menjadi pertimbangan. Prinsip selanjutnya untuk model Thomson adalah partisipasi aktif dalam memecahkan isu. Jadi semua pihak ikut berpartisipasi ya. Kemudian menerapkan hukum dan peraturan perundangan yang ada. Jadi keputusan itu diambil diarahkan pada hal-hal yang tidak melanggar hukum maupun perundangan yang ada. Dan yang terakhir, evaluasi tindakan yang telah ditentukan. Setelah keputusan itu diambil, dilaksanakan, maka dilakukan suatu evaluasi apakah keputusan yang sudah diambil itu bisa dilaksanakan, bisa menghindarkan hal-hal yang melanggar etika, moral maupun perundangan. Yang kedua adalah model pengambilan keputusan dari Castle and Rickman. Langkahnya yang pertama adalah mengidentifikasi aspek moral dari pelayanan kebidanan. Ini hampir mirip dengan Thomson ya. Yang pertama diidentifikasi dulu aspek-aspek moralnya, kemudian dikumpulkan fakta relevannya apa saja. Selanjutnya mengklarifikasi dan menerapkan nilai personal. Setelah itu memahami teori dan prinsip etika, mana yang apakah ada yang melanggar prinsip-prinsip etika. Setelah itu menggunakan sumber komponen interdisiplin, ini hampir mirip ya dengan Thomson. Kemudian mengajukan alternatif tindakan, menerapkan kode etik untuk membantu mengarah tindakan, partisipasi aktif, dan menerapkan hukum. Ini hampir sama ya. Kemudian model single. Model single ini pemecahan masalah melalui 6 tahapan. Yang pertama adalah clearly state the problem. Jadi menyatakan masalah dengan jelas dan tepat. Jadi masalahnya ini harus dikaji betul, yang merupakan benar-benar masalah yang ada, jelas posisinya di mana dan tepat. Kemudian setelah mengetahui masalahnya, mencari fakta-fakta yang ada tentang masalah itu, dan
selanjutnya adalah mempertimbangkan 4 prinsip etika, yaitu otonomi, beneficent, maleficent, dan keadilan ya. Jadi memang benar ini adalah hak klien, lebih menguntungkan, tidak melanggar etik ya, dan keadilan. Setelah itu dilakukan identifikasi konflik etika, ada atau tidak masalah-masalah etika apabila diambil satu keputusan. Kemudian apakah ada masalah-masalah dalam yang terkait dengan hukum apabila diambil satu keputusan tertentu. Dan apabila sudah mempertimbangkan beberapa hal tersebut, 5 tahapan sudah dilakukan, maka dibuatlah satu keputusan etik. Itu adalah model yang ketiga. Yang keempat adalah pendekatan tradisional. Untuk pendekatan tradisional ini, yang pertama adalah mengenal dan mengidentifikasi masalah. Setelah diketahui masalahnya apa, kemudian masalah itu ditegaskan dan dilihat ya hubungan antara masa lalu dan sekarang ya, apakah ada satu perbedaan gitu ya, apa ada satu perubahan masalah yang lalu dengan masalah sekarang gitu ya. Kemudian memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai ya. Kemudian untuk mengatasi masalah ini mana yang lebih utama, prioritasnya yang mana, dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Setelah dipilih salah satu tindakan yang diputuskan, maka dievaluasi pilihan tersebut. Setelah dievaluasi, dipilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya dari solusi yang sudah dipilih tersebut. Itu tadi beberapa model pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kerangka pengambilan keputusan. Bagaimana? Yang pertama, bidan harus memiliki responsibility and accountability, harus punya rasa tanggung jawab ya untuk mengambil keputusan. Tentunya tanggung jawab profesi ya, dengan tujuan kalau mengambil keputusan ini adalah membantu klien mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan hormat. Nah, jadi dalam membantu mengambil keputusan tetap harus menghargai bahwa wanita itu sebagai individu yang punya otonomi ya, yang punya hak untuk menentukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga, bidan berusaha menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman. Jadi bidan harus memberikan dukungan, dorongan agar ibu berada dalam kondisi yang sejahtera dan aman ya, dengan keputusan yang diambilnya. Kemudian yang keempat, sumber proses pengambilan keputusan dalam kebidanan itu yang digunakan adalah pengetahuan, knowledge ya, ajaran intrinsik, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan membuat keputusan klinis yang logis. Nah, oleh karena itu bidan harus menguasai ya pengetahuan ini, hal-hal ini supaya bisa memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan oleh klien. Nah, ini adalah tipe-tipe keputusan. Yang pertama adalah keputusan aktif. Keputusan aktif adalah keputusan etik dan moral judgment yang memacu untuk melakukan tindakan dan membawa perubahan. Jadi ini keputusannya akan memacu suatu tindakan perubahan ya. Kemudian keputusan pasif. Keputusan pasif ini keputusan yang menolak, menunda atau menghindari tindakan dan mempertahankan status quo dengan menolak atau merubah tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab. Yang ketiga adalah keputusan program, yaitu keputusan yang menggunakan petunjuk, membuat petunjuk, prosedur dan aturan-aturan untuk guidelines
prosedur dan rule untuk menentukan antisipasi, rutinitas, kemungkinan tipe-tipe dilema moral ya. Kemudian yang keempat adalah keputusan non program ya. Kalau yang program tadi menggunakan petunjuk-petunjuk, standar operasional prosedur ya, guideline, panduan gitu ya. Sedangkan yang non program ini membutuhkan respon unik untuk moral dilema yang kompleks dan tidak diharapkan. Jadi ini yang di luar yang biasanya gitu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama adalah fisik. Faktor fisik ya. Orang yang mengambil keputusan biasanya juga mempertimbangkan fisik. Hal-hal ini menitik beratkan pada keputusan diambil apakah memforsir waktu atau tenaga atau tidak, sehingga ada kecenderungan untuk menghindari sesuatu yang menimbulkan rasa tidak senang, sebaliknya memilih yang memberi kesenangan. Nah, ini apakah keputusan yang akan diambil tadi menyenangkan secara fisik atau tidak, ini menjadi faktor yang menjadi pertimbangan ya. Yang kedua adalah emosional. Pengambilan keputusan hanya berdasarkan emosi atau perasaan biasanya terjadi pada kaum perempuan yang sikapnya subjektif atau mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, biasanya perempuan memiliki sikap yang subjektif, cenderung mengedepankan perasaan daripada rasional. Nah, ini menyebabkan keputusan yang diambil sangat terpengaruh oleh situasi emosinya. Kemudian yang ketiga adalah rasional. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengetahuan. Ini adalah apabila dasar pengambilan keputusan itu rasional, dia akan menggunakan pengetahuan yang ada. Nah, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar dan intelektual. Orang-orang yang mendapatkan informasi akan memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Jadi dengan berdasarkan pengetahuannya, dia akan menentukan satu keputusan. Kemudian yang keempat adalah praktikal. Praktikal ini didasarkan pada keterampilan individu dan kemampuan melaksanakannya. Seseorang yang terampil itu akan menilai potensi diri dan lebih percaya diri, sehingga dia juga merasa mampu untuk melakukan sesuatu ya. Dan ini menjadi dasar dia dalam mengambil satu keputusan. Kemudian interpersonal, ini adanya hubungan antara individu ya, secara interpersonal ini akan mempengaruhi seseorang ya. Karena apabila hubungan interpersonal seseorang baik, maka dia akan memiliki hubungan antar dengan orang lain yang cukup, dan ini akan mempengaruhi keputusannya. Mungkin dia lebih percaya diri karena ada mendapat dukungan dari orang lain. Kemudian yang keenam adalah struktural. Faktor ini di mana mengambil keputusan itu didasarkan pada faktor lingkungan, sosial, ekonomi, politik. Nah, lingkungan ini memberi hasil mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Ini menjadi pertimbangan seseorang untuk mengambil keputusan. Misalnya masalah-masalah sosial ya, apakah apabila dia mengambil satu tindakan tertentu didukung tidak dengan lingkungan sosialnya, dengan ekonominya. Misalnya dia ingin melakukan satu pemeriksaan ibu hamil dengan fasilitas yang sangat lengkap, atau cukup dengan fasilitas yang standar. Nah, keputusan ini dipengaruhi oleh ekonomi misalnya, karena kalau misalnya harus menggunakan fasilitas yang lengkap harus menambah biaya, sedangkan kalau yang standar mungkin bisa cukup dengan BPJS yang dimiliki, misalnya seperti itu ya. Ini hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Nah, ini ada strategi pengambilan keputusan. Apa saja strateginya? Yang pertama, untuk bidan bisa membantu klien dalam mengambil keputusan, strateginya membantu klien meninjau dulu kemungkinan pilihannya apa saja. Kemudian berikan kesempatan klien untuk melihat lagi beberapa alternatif pilihannya
agar tidak menyesal atau kecewa terhadap pilihannya. Kemudian yang kedua, setelah meninjau kemungkinan pilihan, bidan bisa membantu klien dalam mempertimbangkan keputusan pilihan dengan melihat kembali keuntungan atau konsekuensi positif maupun kerugian atau konsekuensi negatif. Jadi dipertimbangkan dari beberapa kemungkinan pilihan yang ada itu ya, sisi positif, konsekuensi positif negatifnya. Ketiga, membantu klien mengevaluasi pilihan. Setelah ditetapkan, sudah mempertimbangkan positif negatifnya. Setelah ditetapkan, kemudian dievaluasi kembali alternatif pilihannya itu. Ya. Bidan membantu dalam proses ini. Yang keempat, membantu klien menyusun rencana kerja untuk menyelesaikan masalahnya ya, bagaimana solusi-solusi yang sudah dipilih itu bisa dilakukan. Bidan membantu untuk merinci kegiatan-kegiatan itu. Nah, setelah kita mengetahui strateginya, ini ada 3K dalam pengambilan keputusan, yaitu ini memudahkan ya, tahapan-tahapan ini, 3K ini membantu bidan dalam membantu klien dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi yang dihadapi oleh klien. Yang pertama ya, kondisi klien. Yang kedua, susunlah daftar kehendak atau pilihan keputusan. Kehendak klien apa? Yang ketiga, buatlah daftar konsekuensinya, baik yang positif maupun negatifnya. Yang ketiga adalah konsekuensi positif maupun negatif. Ini salah satu contoh kasus ya, misalnya bidan Rebecca didatangi seorang ibu dengan anak gadisnya yang berumur 18 tahun yang sedang hamil dari hasil hubungan dengan seorang lelaki yang tidak dikehendaki orang tuanya. Ibu tersebut meminta bidan Rebecca untuk menggugurkan kandungan anak tersebut dengan imbalan uang 50 juta rupiah. Nah, bagaimana strategi kita untuk menentukan satu tindakan, menyelesaikan satu permasalahan, bagaimana dengan pengambilan keputusannya. Yang pertama, 3K tadi ya, kita menggunakan langkah-langkah 3K. Yang pertama adalah identifikasi kondisi yang dihadapi klien. Pada kasus ini adalah kondisinya usia klien 18 tahun, hamil anak pertama. Ada upaya aborsi karena tidak diinginkan. Kemudian langkah kedua, menyusun daftar kehendak atau pilihan keputusan. Kehendaknya yang pertama, kehamilan dipertahankan. Yang kedua, kehamilan digugurkan. Nah, kemudian langkah ketiga atau K yang ketiga yaitu buatlah daftar konsekuensi baik yang positif maupun yang negatif. Nah, konsekuensi yang pertama ya, jika kehamilan dipertahankan, konsekuensi positifnya setiap anak memiliki hak untuk hidup, menjadi generasi cemerlang dan di masa datang. Bisa jadi anak ini akan tetap hidup ya, tidak jadi diaborsi. Siapa tahu dia menjadi generasi penerus bangsa yang mungkin bisa memajukan bangsa justru. Konsekuensi yang negatifnya adalah bila terjadi komplikasi, apabila ternyata kehamilannya dilanjutkan namun terjadi komplikasi yang sulit diatasi karena ibunya tadi usianya masih sangat muda, 18 tahun. Nah, ini akan berisiko terhadap kesehatan ibu maupun janin. Kemudian alternatif keputusan yang kedua adalah kehamilan yang digugurkan. Nah, jika digugurkan, konsekuensi positifnya nggak ada, karena kan bayinya jadi meninggal gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinan lagi akan melahirkan generasi yang cemerlang. Kemudian konsekuensi negatifnya ada komplikasi. Jadi kalau dilakukan aborsi, tetap ibu akan mengalami kemungkinan komplikasi di masa ibu hamil ya, baik fisik maupun psikologis, karena setelah melakukan aborsi mungkin dia merasa trauma, merasa bersalah gitu ya. Nah,
Bagaimana peran bidan setelah kita mengidentifikasi permasalahan itu dengan 3K, maka tugas bidan adalah membantu klien menentukan pilihan yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Menilai kesiapan klien mengatasi konsekuensi negatif dari kemungkinan mengalami masalah-masalah biaya, transportasi, donor darah, dan sebagainya. Nah, dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang tadi, maka ada hal-hal yang perlu ditekankan pada klien. Yang pertama, harus hati-hati dalam bersikap, gitu ya, harus bijaksana dalam mengambil keputusan karena berkaitan dengan masalah kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, pengambilan keputusan ini dibuat setelah klien diberi informasi selengkap mungkin dengan kondisi yang dialami klien ya. Harus dijelaskan kondisinya, kemungkinan yang mungkin terjadi dari dua keputusan yang akan diambil, pilihan-pilihannya. Bantu klien dalam mengambil keputusan dengan memberikan saran yang sesuai dengan riwayat kesehatan. Keputusan merupakan hak dan menjadi tanggung jawab klien. Jadi setelah kita menyampaikan semua alternatifnya, tetapi keputusan tetap merupakan hak klien, yang memutuskan adalah klien ya. Konseling bukan proses informasi, melainkan informasi setelah konselor memperoleh data atau informasi tentang keadaan dan kebutuhan klien, dan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi klien serta kebutuhan. Jadi bukan sekedar memberi informasi, tetapi informasi itu disampaikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tahapan inti proses konseling itu ada 3. Yang pertama adalah konselor membantu klien memahami permasalahannya. Setelah memahami masalahnya, konselor membantu memberikan alternatif pemecahan. Dan yang ketiga, konselor membantu klien memilih alternatif pemecahan masalah dengan segala konsekuensinya. Ini menurut Wulandari tahun 2009. Ini ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ya apabila terjadi selama proses konseling. Membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan. Ini apabila jadi masalah ya, kita berupaya sebagai konselor melakukan suatu hal bagaimana supaya pendengar itu mau mendengarkan apa yang kita katakan. Kemudian membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau yang dia lihat dengan klarifikasi ya, dengan beberapa yang tadi sudah kita bahas. Kemudian membuat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar ya, atau tidak menyetujui apa yang kita katakan tetapi dengan pemahaman yang benar. Boleh tidak menyetujui tetapi didasarkan pada pemahaman yang sudah benar. Yang keempat adalah membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai. Jadi tindakan yang diambil harus sesuai dengan maksud kita dan maksud kita bisa mereka terima. Yang kelima, memperoleh umpan balik dari pendengar. Dan yang keenam, tiap individu harus paham akan dirinya. Dengan pemahaman terhadap dirinya, maka kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Sehingga sebagai seorang bidan, kita harus menguasai ilmu komunikasi dan dapat melakukan konseling dengan baik kepada semua klien dengan bermacam karakter dan keterbatasan. Saya kira itu materi yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini ada latihan yang bisa meningkatkan kemampuan ibu-ibu dalam melakukan praktik komunikasi dan konseling. Tahapannya yang pertama adalah carilah satu kasus konseling kebidanan, observasilah prosesnya, kemudian identifikasi saat-saat yang sulit dalam penerapan komunikasi interpersonal dan konseling, kemudian sebutkan upaya yang dilakukan konselor apa untuk mengatasi hal-hal tersebut, hal-hal yang sulit, kemudian buatlah kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi kita selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. See you.